Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, keriting rambutku hitam. Aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua. Aku Papua, aku Papua. Langit terbelah, aku Papua. Mungkin ibu sudah ada di sini, nanti sewaktu-waktu kami juga ke Jerman. Ya, begitu Bu.
terima kasih Pak untuk sambutan hangat dan untuk sudah menerima kita di sini. Kita semua senang sekali bisa mengerti lebih dalam tentang pekerjaan dinas Pak. Dan kita menanti presentasi. Dan saya pikir waktu kita sudah lihat nanti mungkin ada banyak pertanyaan juga. Terima kasih banyak. Ya, untuk tidak membuang waktu, kami langsung dengan presentasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Setelah itu nanti dari pariwisata. Yang pertama ini slide kami, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Itu nama lengkap saya, Kadis Lingkungan Hidup, Julian Kelly Kambu. Namanya juga hampir mirip dengan nama-nama di Jerman gitu. Nah ini sekilas provinsi yang akan kami tampilkan adalah sekilas provinsi PBD, gambaran pelayanan DLHKP, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran. Ya lanjut. Nah ini Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38, provinsi terakhir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sementara, nanti ke depan akan ditambah lagi. Nanti yang terakhir kami, jumlah penduduknya terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Jumlah penduduk 604.698. Luas wilayah seperti itu 39.167 km persegi. Nah ini kami terdiri dari Papua, dari Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong. Jadi kita ada 6 wilayah yang terbentuk dalam satu provinsi. Mungkin lanjut. Nah ini data kawasan hutan Provinsi Papua Barat Daya. Kami punya total ada hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi terbatas, kawasan konservasi. Dengan luasannya seperti itu, yang terdiri dari kabupaten wilayah Papua Barat Daya. Semuanya sudah ada. Ya lanjut. Nah ini tugas fungsi kami. Pertama, membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan. Kemudian fungsinya menyusun program kerja dinas, menyusun, merumus, menetapkan, menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan urusan-urusan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan. Ya, lanjut. Nah, ini struktur organisasi kita, ada satu sekretariat, kemudian 3 bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, dan bidang kehutanan. Bidang kehutanan itu ada dua bidang. Ya, lanjut. Nah ini isu strategis kita, belum optimalnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian belum optimalnya pengelolaan hutan lestari, penyelenggaraan urusan pertanahan yang tertib dan berkeadilan. Nah ini belum secara optimal karena memang kita provinsi baru, kita sedang terus membenahi. Nah, mungkin nanti minta dukungan dari Ibu untuk hal-hal yang masih kurang, nanti bisa kita kerjasama. Terima kasih karena melalui Ibu ada teman-teman dari Portline, ada kami menyampaikan terima kasih karena sudah kami melakukan tanda tangan ya persetujuan bersama Portline untuk 2025 sampai 2028 di Papua Barat Daya. Jadi semua program-program dari teman-teman Portline 3 tahun itu bisa berlangsung di Papua Barat Daya. Nah ini tujuan dan sasaran yang ada. Ya lanjut. Nah ini masalah pokok kami yang
terkait dengan masalah lingkungan itu cukup banyak. Masalah hutan, kami disuruh untuk menjaga hutan, tapi masyarakat selalu menuntut mereka makan apa. Jadi di satu sisi kita dituntut jaga hutan, tapi dari ekonominya suruh kita harus penuhi biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya makan minum. Sementara kita berpikir ekologi, masyarakat berpikir ekonomi. Masalah karbon sedang gencar juga di Papua Barat Daya. Ada kurang lebih 10 perusahaan yang sudah mau mengajukan izin izin untuk karbon ya, tapi masih dalam proses tahapan. Itu dari Bulkana. Kita ada KPH, itu kita lagi usul proses 6 unit UPT KPH lagi usul di Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Ya, nah ini lanjut saja. Ya ini kami punya dua strateginya, pembangunan rendah karbon. Ada pembangunan rendah karbon, kemudian pembangunan berkelanjutan. Jadi ada SDGs 17 indikator, itu juga sudah kami masukkan dalam kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah untuk Provinsi Papua Barat Daya yang sedang hari ini berproses. Nah, kita di Papua Barat Daya punya slogan itu kita orang kuat karena kita orang satu. Nah itu slogannya kita di Papua Barat Daya. Ya lanjut. Nah, ini urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup, peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan arah kebijakan, peningkatan aktivitas dengan emisi gas rumah kaca yang rendah dengan arah kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan arah kebijakan. Jadi partisipasi masyarakat ini yang sedang kita dorong. Salah satunya kami juga berkolaborasi dengan pariwisata untuk kegiatan misalnya di Malasigi, dan masih banyak lagi, ada kurang lebih 30-50 yang sudah digerakkan partisipasi masyarakat dengan kebijakan perhutanan sosial. Ya ini urusan wajib kita. Lanjut. Ya. 6 KPH sedang terproses di kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan dalam bulan ini atau bulan depan sudah disetujui untuk kita pembentukan 6 unit. Ya, lanjut. Nah ini untuk terkait dengan penyediaan data dan informasi, penyusunan tata hutan KPH, penyusunan RPHJP. Nah, untuk yang poin terakhir ini, hari ini sampai 3 hari ke depan, itu dari Kementerian sedang melakukan training, sosialisasi di Hotel Panorama. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Program untuk climate friendly trips untuk turisme. Kalau di itu kan umum ya, climate. Untuk turisme sendiri ada program untuk climate friendly trips di Papua Barat Daya. Gitu. Saya kira ini dasar kita melakukan sustainable tourism untuk di Indonesia. Ada 17 SDGs, kita punya 3 yang menjadi patokan kita, termasuk yang climate. Di pariwisata kita di tourism ya Bu, kita punya regulasi di pusat nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman sustainable tourism di pariwisata. Jadi ada 4 aspek di pengelolaan, di berlanjutan, sosial ekonomi dan lingkungan gitu. Kenapa pariwisata
masuk ke isu climate, karena di dunia sekarang climate krisis ya, lagi banyak dampak global dari tourism, dari iklim. Sekarang ini di bumi sudah, kata Pak Kelly, sudah naik 1,5 derajat Celcius. Jadi bumi lagi mendidih, bukan panas lagi. Jadi ini berpengaruh terhadap dunia bumi sekarang, termasuk pariwisata. Ini sudah mulai ada bleaching di coral gitu ya, ada sea level naik, kemudian ada ice glacier. Nah, ini sudah teman-teman lebih paham lah, dari teman-teman pro climate pasti lebih paham tentang dampak climate. Di sektor pariwisata kita ada beberapa program untuk sustainable tourism. Ada yang transportation, ada yang energi terbarukan, ada desain, ada untuk emisi karbon, daur ulang, reuse, kemudian ada polusi, ada lokal, ada carbon offset. Sekarang kita lagi coba hitung di Papua Barat Daya, ada waste management, ada water management, dan assessment untuk sertifikasi untuk tour operator. Jadi kita lagi bekerja sekarang di sini. Ini tren tentang sustainable, untuk tren untuk sustainable tourism di dunia. Sekarang orang lebih suka mencari hal-hal yang baru gitu ya, yang perjalanannya yang menerapkan tentang isu-isu lingkungan. Anak-anak muda sekarang udah suka juga membayar lebih untuk yang wisata yang bagus gitu ya. Wisatawan juga banyak yang sekarang mencari akomodasi yang sudah eco certified. Kemudian sekarang ini orang ingin membayar lebih untuk produk-produk yang sustain gitu. Nah, kita lagi mencoba di Malasiki nanti sebentar ya, untuk program-program yang eco certified accommodation dan juga untuk yang sustainable. Ini lagi tren di dunia sekarang. Dari Europe, untuk market wisatawan, orang lebih suka menggunakan, mereka meminta untuk pasar wisata yang mempertimbangkan emisi karbon. Jadi sekarang tour operator dari luar negeri lebih suka di kita di Indonesia ada paket-paket perjalanan wisata yang sudah memasukkan emisi karbon, menghitung tripsnya. Jadi semua paket wisata yang ada kegiatan mengurangi jumlah emisi karbon itu menjadi penting untuk kita kembangkan di sini. Konten untuk brosur, untuk macam-macam, untuk trip. Ada dua kegiatan utama. Yang paket pertama yang memang wisatanya tidak bisa lepas dari karbon, tetapi minimal mereka ada kegiatan, ada aktivitas untuk mengurangi emisi karbon melalui berbagai macam inisiatif, mungkin tanam mangrove, tanam pohon, atau apa yang bisa mengurangi karbon gitu. Kemudian ada yang memang betul-betul paket wisata yang low carbon tematik, jadi memang betul-betul tidak ada. Jadi di sini ada banyak jenis paket wisata yang akan kita kembangkan. Nah, ini timeline kami, kegiatan, rencana bagaimana kita akan membuat pertemuan dengan teman-teman travel agent di Sorong. Kemudian kita akan membuat paket wisata, mereview paket wisata, kemudian kita akan melakukan assessment dengan teman-teman mitra. Kami ada kerjasama dengan Carbon Ethic di Jakarta untuk menghitung karbon dari paket wisata. Kemudian kami akan, pada saat akhir semua, kita akan menetapkan paket wisata yang climate friendly trips di Papua Barat Daya. Kita akan buat SK Gubernur bahwa semua tour and travel di Papua Barat Daya wajib menerapkan climate friendly trips.
Haris yang sudah presentasi. Mungkin sebenarnya kita masuk dalam ruang dialog, ingin mendengar saran masukan dari Ibu bersama tim, dan mungkin kira-kira apa yang bisa kami minta dukungan juga dari Ibu. Kami di Kehutanan ada dua hal yang mungkin menjadi catatan. Yang pertama itu pembangunan KPH sangat memerlukan dukungan dari mitra di Sportline. Kami tetap masih minta dukungan dari Sportline untuk salah satunya adalah mungkin kita bisa studi banding KPH ke Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perhutanan sosial itu perlu penguatan kapasitas kelompok tani perhutanan sosial untuk masyarakat dan jaringan pasar, sehingga hasil dari masyarakat ini bisa, mungkin ada galeri yang bisa kita kumpul menampung semua hasil dari masyarakat. Nah, kemudian SDM dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, kedua ada penguatan kapasitas SDM. Nah, sementara dari pariwisata untuk 5, iya, tadi sudah disampaikan. Nanti mungkin kami minta masukan dari Ibu Duta Besar. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Ibu. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih banyak untuk presentasi yang menarik sekali. I would like to pass the word to our experts from GIZ and Sportline to maybe explain a bit how we can support in the field of ecotourism, or maybe what we are already doing, and on the other proposals that we have just heard. Jadi Ibu ingin mendengar juga dari teman-teman Sportline, kira-kira support apa saja yang sudah diberikan ke Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup di Papua Barat Daya, dan mengenai request mengenai studi banding ke Jerman itu akan dibicarakan. Begitu, mungkin penjelasan dulu mengenai program yang sudah dilakukan apa saja. Yeah, I will try to in English. Yeah, the program is the program of forest and climate science, and we support in the main three main in the policy, especially the forestry policy, both in the national level and also in the regional or provincial level. And the second output, we working to the sustainable forest management. This is really related with the forest management unit development and also social forestry. And the third output is human capacity development. This is, we support the training and also advisory and coaching in the process of, for example, like in Dinas Kehutanan LHKP, we support also KPH and the person how to using the training, for example, like GIS training, mapping, and also advisory in developing of the long-term management plan of the forest in the province level under the forest management unit, and especially in the G2G implementing agreement, we support only the technical support, they are not the physical. By training, and also, for example, like we support the local staff here and also local community how to learn in the business development based using the non-timber forest product. For example, like in Papua Barat Daya, they already from the local community in West in Tambrau, from
they went to the Ambon. Yeah, they learn about how to produce the oil or atsiri oil, minyak atsiri, and then they also then the semila, but in Ambon is already advanced to produce it. For example, like this, and then also we support the local community using the village facilitator. This is living there in the village, and then how to improve the skill of the local community to produce NTFB. And then we also provide the training, for example, like e-commerce, how to link the product from the community to the market. And then we giving the training how they wear the activity in the upstream to the downstream in the market. Especially in the forest management unit and the LHKP, we support for the long-term management. The process after Omnibus Law, there are the new regulation from the forest management unit. As we all know, in the national level, they decided now they cannot do for business in the forest area. They only empower the local community to do business, but KPH or forest management unit, they cannot do directly. So that we, as the partner, as the project support them of the deal, they have the capacity to engage the local community in the process of business development. And also in the second, in the output related to forest, sustainable forest management, there are social forestry development here as well. This is linked with the national program. We work together with the LHKP and also Balai Perhutanan Sosial in here to facilitate the local community, propose the potential area in the forest to the national, to the ministry to get the license or a scheme of the social forestry. That's mostly kepada LHKP yang Timur sudah dilakukan pembangunan kapasitas di bidang social forestry dan juga bisnis desa. Tapi kalau ada desa yang mau bikin produk yang artinya bisa pariwisata juga bisa, itu bisa dianggap seperti produk atau tidak? This depend on the potential of the village area. They have like non-timber forest product like honeybee, also gaharu tea and rattan. And another side is like environmental services, ecotourism. There's some, for example, like in KPH Sorong Selatan, they have some spot, the potential spot to tourism. Yeah, the famous area is like Kadis Pariwisata, explain the Raja Ampat. Yeah, this is also part of the KPH area, Raja Ampat, and also especially in Forklife area. This that small potential ecotourism area, but we can support. For example, in Jayapura, we support this one village to like local guide to the how to guiding the tourists in the area. And I understand he also mentioned gallery for the products. So this is also what's already happening in Jayapura. That's right. That's Pak Kelly very interesting to learn how they in Jayapura develop gallery, like organizing as the hub between the community level to the market. The issue is everywhere, especially in Papua. This is the market issue. They can produce anything, and then they also perhaps they can, as the standard of the medical and etc. But sometimes they cannot sell it because there is no hub. So Pak Kelly from the
from the last year, but this is already have planned to learn to the Jayapura with support from us, but he is still busy. He's still busy because Pak Kelly is very interesting to also develop the gallery as in Jayapura to here and learn about how they institutionalizing of the gallery and then can create money, earn money from the community and to the institution. They develop as the koperasi, and then also Pak Kelly interested how the koperasi also will do it here and will work in Himap. Yeah. When I catch the idea of Pak Kelly, they still need the support or improve because this is the new province. They are not only in our our pilot, so they are expecting to the program reloaded in the future to 2025 and until 28. You need like they are upscaling the activity in the project to get the positive impact. Thank you very much, Pak Kelly, for your presentation and also Majesty. Thank you. I'm a counselor for development cooperation at the embassy, so I'm from the ministry that works with GIZ and also funds the project for Climb. So I'm quite interested in hearing how the project goes and what are your challenges. And from your presentation, I took you have quite a big area to cover with very diverse landscapes. You have mangroves, probably also peat areas, and forest, and large areas of it. So I can imagine that managing these areas requires a lot of resources. And I would like to better understand how is funding working actually for these resources? Do you receive enough funding? And what could also be in the future? What could, from your perspective, be sources of funding, additional sources? For example, the carbon market or development cooperation atau kerjasama pembangunan dari pemerintah Jerman. Lalu beliau impress dengan bagaimana luasan dari Papua Barat Daya sendiri, luasan hutannya, dan beliau ingin mengetahui bagaimana Pak Kelly mengelola dana untuk kegiatan-kegiatan kehutanan terutama, dan bagaimana pengelolaan dana tambahan mungkin dari beberapa mitra atau dana yang masuk itu seperti apa, lalu juga perspektifnya Pak Kelly mengenai funding atau pendanaan dari mitra maupun dari tingkat nasional, dan juga ingin mengetahui juga perspektifnya Pak Kelly tentang tentang follow Netsing 2030 yang sekiranya bisa membantu membangun kehutanan di di provinsi Papua Barat Daya. Kira-kira begitu. Silakan Bapak. Bisa Iya, yang pertama mungkin ada slide. Kita mau tunjukkan kawasan hutan kita yang ada di Papua Barat Daya. Luasan kita kurang lebih ada 4 juta hektar kawasan. Mungkin slide kedua ya. Lanjut, terus lagi, terus, oke. Nah, ini adalah data luasan kawasan hutan kita di Papua Barat Daya per
kabupaten kota. Bahwasanya untuk kota Sorong ada 15.908 hektar. Untuk Kabupaten Raja Ampat 915.550 hektar. Kabupaten Tambrau yang lebih luas ada 1.144.053 hektar. Kabupaten Maibrat 445.258 hektar. Kabupaten Sorong Selatan 519.601 hektar. Nah, ini total keseluruhannya ada kurang lebih 4 juta hektar. Kemudian kita adalah provinsi baru, ini baru usia 2 tahun. Dan kami masih punya kendala terkait dengan sumber daya manusia. SDM perlu ditingkatkan untuk menjaga hutan yang ada, sehingga kami butuh komitmen dari teman-teman mitra pembangunan dan partisipasi dari stakeholder lain untuk bagaimana kita menjaga hutan, karena kita adalah paru-paru dunia yang kita butuh ada komitmen dari negara. Ada di tahun 2022-2023 ada dana kawasan, tapi itu pun belum masuk ke kami sumber dananya. Dana kawasan sedang kami perjuangkan. Dana indikator DAU itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tapi tidak dihitung berdasarkan tutupan lahan. Sehingga yang tutupan lahan ini sedang kita perjuangkan sehingga bisa mengcover kekurangan melalui itu sedang kami perjuangkan. Kemudian kami berterima kasih melalui negara Jerman, melalui Forkline bisa membantu kami untuk kita sharing kolaborasi untuk mendukung pengelolaan hutan dengan tupoksi kami RPJPD. Kemudian ada beberapa perhutanan sosial, ada beberapa program yang sudah kita rumuskan bersama. Kemudian dari mitra pembangunan, di sini ada beberapa mitra, tapi yang baru proaktif itu dari Forkline. Jadi kami berterima kasih Forkline, kantornya kami sudah saling berkolaborasi kerjasama. Kantornya ada di Jalan Baru. Sudah ada kantor Forkline-nya di sini. Kami menyetujui, mendukung, dan ke depan kami mohon dukungan. Apalagi Ibu Duta Besar sudah ada di sini, pasti hatinya juga ada di sini. Jadi bisa mengarahkan anggaran atau dukungan lain dari Jerman yang bisa membantu kami untuk menjaga hutan sebagai paru-paru bumi. Jadi bumi kita ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, tidak panas lagi, tapi bumi ini sudah mendidih. Kami disuruh jaga, tapi masyarakat bilang kami makan apa? Nah, ini masalah bagi kami. Sehingga masyarakat ini perlu kita berdayakan mereka, partisipasi masyarakat hingga mereka hidup untuk menjaga hutan. Jadi hutannya lestari, masyarakat sejahtera. Nah, itu yang bisa kami. Kemudian yang volume, kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Bapelida, Pertanian, Dinas Perikanan, Lautan, ada dari pariwisata juga. Ada program-program yang sedang masih dalam tahap perencanaan untuk diusulkan, dikembangkan, dilakukan di tahun 2025.
Tapi ada kawasan di sini untuk Polu ada mangrove. Mangrove terbesarnya di Sorong Selatan. Di sana ada mangrove yang terbaik. Kemudian di Kabupaten Sorong, Raja Ampat ada. Kalau di Kabupaten Maibrat tidak ada mangrove. Di sana dataran gunung. Sehingga kami mohon dukungan. Kehadiran Ibu Duta Besar di sini mungkin membawa harapan baru bagi kami di Papua Barat Daya untuk dinas kami dan dinas pariwisata. Atau mungkin juga ada program-program lain yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Nanti kami bertiga yang ada bisa menyampaikan juga ke Bapak Gubernur. Tapi nanti sebentar siang dengan di Infinity. Ya, terima kasih. Kami harus ke Jerman. Iya. Terima kasih Bapak. Tadi pertanyaannya masih itu Pak, masih ada yang mau terjawab. Baru dari biaya pembiayaan itu sendiri, apakah cukupkah atau teman-teman dari multi stakeholder yang lain yang masuk, apakah cukup untuk meng-coverage area hutannya tersebut? Ya, kami punya luas hutan cukup besar, dananya kecil. Dana kecil, small funding. Kami sumber pendapatan dana hanya dari dana bagi hasil reboisasi. Dan satu sumber dana. Kami tidak dapat dana otonomi khusus. Kemudian DAP itu kami tidak dapat. Jadi kami hanya hidup dengan DBHM, dana bagi hasil. Dan itu pun kecil, dengan luasan yang cukup besar, sehingga kami lagi perjuangkan untuk tutupan lahan. Kemarin saya di Jakarta katanya sudah ada aturan dana tutupan lahan masuk sebagai indikator DAU. Tapi saya baru dengar aja, belum dapat aturannya. Jadi itu yang sedang kami perjuangkan. Jadi kalau dari dana, kami berharap mungkin ada dukungan sehingga kawasan hutan yang ada itu dijaga untuk dunia. Jadi kami orang dunia, manusia di seluruh dunia suruh kami di tanah Papua jaga hutan. Tapi kami di tanah Papua ini bilang itu mau makan apa? Nah ini masyarakat adatnya menyampaikan begitu. Nah, kami bicara dana, mereka bicara perut, kumpul begini. Nah, jadi mohon dukungan kebijakan dari Ibu Duta Besar. Kalau apa yang bisa membantu kami, Ibu bantu. Nah, apa saja, mau apa saja Ibu bantu. Karena Ibu sudah datang ke sini, hatinya di sini, apalagi nanti malam tidur lagi di Malasigi. Berarti sudah hati Ibu ada di sini. Ya, terima kasih. So basically the funding is very little, mostly from dana bagi hasil reboisasi, but I couldn't explain what is dana bagi hasil reboisasi. Maybe Pak Sidik or Kak Fahmi. Currently they're working on the conservation fund. They are applying that into the national government, but still not disbursed until now, and they don't even get the special autonomy funding for the time being. Yeah, so they think that if stakeholder would can help, can contribute, they are very happy with that and very welcome, because most of the world asking Papua to keep the forest, to save the forest as the heart of the world, but the local community itself thinking about economic reason, not ecological. So we work together to empower the local community to understand the ecological mindset to them, so we can keep or save the forest all together. Yeah, and the case from the Polu Netsing,
leading tadi follow itu bagaimana? They collaborate with other agency, especially the land-based agency in province level, include like proposal and some aspects, including tourism. And they have the plan to be that they can implement it in a very Yeah. So thank you very much. We will, to all of you for the presentation. We will discuss what more we can do. Also, as far as possible study tours are concerned, I cannot promise anything because we have to see what the priorities are, but the point is noted. And we will also maybe mention the issue of some funds that your province is supposed to get and has not yet received with the responsible people in Jakarta. And I think we will continue the discussion for that. Jadi pemerintah Jerman tidak bisa menjanjikan hal yang pasti sekali begitu Pak, tapi permintaan untuk study exchange ke Jerman sudah kami catat dan funding yang masih kita akan membahas diskusi lebih lanjut tentang conservation funding tadi yang konservasi tadi yang masih belum dispersed. Tapi sudah dicatat dan dipertimbangkan, dipelajari dulu. Mungkin kehadiran hari ini di Indonesia apa yang dilakukan selama ini? Hari ini saya pertama kali ke Papua Barat Daya dan sama sekali pertama kali di Papua. Jerman ada kerjasama di sini dengan perlindungan kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup, dan ya kita di sini untuk lihat dan mengerti dengan lebih dalam apa yang tantangan dan kerjasama bagaimana. Potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan lagi di sini? Mungkin sedikit dini untuk bilang, tapi saya pikir ada potensi besar untuk pariwisata dan juga untuk manfaat dari hutan tanpa menebang hutan. Mungkin dari pihak pemerintah sendiri bagaimana Pak Sekda? Oh ya, kami pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran Ibu Duta Besar Jerman di Indonesia. Hari ini tadi kita dengar beliau pertama kali datang di tanah Papua, khususnya mengunjungi kita di Provinsi Papua Barat Daya. Kami berharap dengan kedatangan Ibu ini kita bisa sama-sama menjaga kawasan hutan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang cukup menjanjikan untuk pariwisata, begitu juga Kabupaten Tambau dan beberapa wilayah di Papua Barat Daya. Kita harap kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia, lebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya, bisa berjalan dengan baik. Nanti dari Kementerian Kehutanan, dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata serta stakeholder semua, teman-teman NGO, semua pihak konsentrasi, kita sama-sama urus lingkungan bahwa bisa kita bergandengan tangan dan sama-sama mengatur ini
mengawasi yang ada ini secara baik tanpa merugikan lain pihak. Misalnya di sana ada masyarakat adat, di sana ada pemerintah kampung, pemerintah distrik, pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Sudah ada punya kewenangan masing-masing, kita tinggal mengaturnya sehingga tidak ada yang merasa tertinggalkan. Misalnya kalau kawasan konservasi tapi masyarakat adat harus dapat manfaat. Salah satu manfaat yaitu pariwisata, lancar, kita jaga sama-sama keamanan, misalnya teman-teman dari Polri, TNI Polri ada di sini, sama-sama kita dijaga. Tadi ada ini saya dengar Ibu sendiri lah Sulawesi di hutan di sana. Nah, nanti teman-teman yang antar sudah bisa kasih tahu isi-isinya, pesan-pesannya seperti apa, jam berapa. Saya pikir teman-teman yang lokal yang tahu, sehingga ibu bisa ke sana pas bisa lihat, jangan sampai pas ke sana paling sore-sore pasti ada itu yang kami pemerintah harapkan. Kami akan Pak Gubernur dengan masyarakat seluruh provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih bisa melindungi kami di provinsi Barat Daya. Dan saya juga mau menyampaikan terima kasih besar semua pihak provinsi untuk sambutan di sana dan kepedulian kepada delegasi kita dan diskusi yang menarik sekali. Oke, terima kasih. Program tadi jejak karbon namanya. Jadi wisatawan yang datang dari Jakarta, dari mana-mana kita hitung karbonnya, berapa kebutuhan dia. Nah, kalau sampai ke sini kan ketahuan, misalnya si turis ini dia menghasilkan sekian banyak karbon selama dia berwisata di Papua Barat Daya. Nah, itu bisa diganti, bisa diinisiasi dan mengganti, misalnya setelah datang ke sini pada saat mau pulang, kita minta untuk menanam satu pohon. Nah, upaya-upaya menanam satu pohon ini bagian dari tadi mengganti karbon yang dia keluarkan. Harapannya pohon ini tumbuh besar dan bisa menyerap karbon di bumi. Nah, ini program kecil sebenarnya, tapi dampaknya global gitu. Bayangkan kalau semua orang seperti ini bikin, semua desa, semua tempat, seluruh provinsi, semua negara bikin, maka ancaman perubahan iklim ini akan kita minimalisasi. Jadi kehadiran Ibu Dubes ke sini sebenarnya ingin melihat langsung praktek sederhana oleh masyarakat lokal di Malasigi. Desa Malasigi itu tahun ini masuk finalis 50 besar desa wisata nasional. Kalau tidak ada halangan, sekitar awal September nanti Pak Menteri Sandi Uno akan datang melihat langsung Malasigi sebagai salah satu desa wisata yang kita dorong menerapkan tadi praktek-praktek yang ramah lingkungan. Jadi kita Pak, potensi apa saja di Malasigi tadi? Malasigi itu ekowisata, jadi lebih ke wisata alam ya. Di sana bisa melihat berbagai macam satwa endemik, ada cendrawasih, berbagai jenis cendrawasih, ada hewan-hewan lain yang ekidnya, misalnya hewan-hewan yang endemik spesifik yang ada di Papua Barat Daya. Juga bisa menikmati keindahan anggrek, bisa menikmati air panas dan sebagainya. Jadi intinya orang ke sana itu diajak untuk berekreasi, menikmati potensi yang diberikan Tuhan, dan saya kira orang lokal sana sangat menjaga hutan, sangat menjaga alam, dan ini menjadi atraksi yang luar biasa. Tren wisata sekarang adalah permintaan dari para wisatawan dunia adalah mereka ingin meminta paket-paket wisata yang ramah lingkungan. Jadi udah mulai ditinggalkan lah yang wisata massal itu. Kalau di Eropa sekarang permintaannya begitu, mereka ingin paket wisata, tinggal di desa, tinggal di homestay, di lokal orang lokal, dan bisa menikmati alam dengan indah. Itu yang lagi tren sekarang, dan itu makanya akan kita dorong sebagai salah satu tadi penggerak ekonomi di desa nanti. Baik, makasih Bapak. Berarti kayak arborek begitu tuh ya? Arborek udah. Ya, pertama kami atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan terima kasih
kepada Duta Besar Jerman yang hari ini tiba di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk pertama kalinya beliau tiba di Tanah Papua dan ingin mendengar perkembangan terkait dengan program dan arahan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dan untuk lingkungan hidup dan kehutanan ini, khususnya untuk bidang kehutanan, ingin memastikan kembali luasan kawasan kita yang kurang lebih ada 4 juta sekian hektar yang harus dijaga. Kawasan ini sudah termasuk kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi yang dapat dikonversi, produksi terbatas, dan ini harus kita jaga dan kita lindungi. Nah, namun kami juga punya masalah adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan hutan. Orang asli Papua ini harus hidup menikmati kawasan hutan yang tadinya semua hutan dijadikan sebagai hutan negara. Ada kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan, menjadikan sebagian dari kawasan hutan sebagai hutan yang bisa menjadi milik masyarakat. Nah, misalnya hutan adat. Nah, ini ada hak akses yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat adat. Sehingga ini sebuah peluang melalui program perhutanan sosial, masyarakat adat bisa mengurus segala persyaratan untuk mendapatkan hak akses mengelola kawasan hutan yang ada. Untuk investasi atau pelaku usaha yang bergerak di bidang kehutanan bisa bermitra dengan masyarakat, berkolaborasi, memberdayakan masyarakat pada kawasan hutan yang ada. Kemudian bagaimana mempergerak partisipasi masyarakat adat supaya ikut berperan aktif sehingga mereka tidak hanya menjaga hutan, tapi ekonomi hak-hak mereka pun bisa mereka peroleh. Maka ke depan kami berharap juga agar dana otonomi khusus itu bisa juga diberikan kepada menunjang program pengelolaan hutan sosial, perhutanan sosial. Kemudian kami juga sedang memperjuangkan tutupan lahan sebagai indikator DAU. Yang selama ini DAU hanya dilihat dari 2 indikator, luas wilayah dan jumlah penduduk. Tutupan lahan belum dihitung sebagai salah satu indikator. Sehingga ini kalau masuk maka luasan kawasan yang cukup besar, kemudian sumber daya manusia yang sedikit. Kita butuh juga untuk peningkatan SDM ASN di bidang kehutanan. Ini perlu ditingkatkan sehingga mereka mampu untuk menjaga hutan, mengelola hutan, bermitra dengan masyarakat, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program perhutanan sosial. Misalnya hasil hutan bukan kayu, ada damar, ada minyak wangi, minyak lawang, minyak kayu putih, sarang semut, sarang teh daun gaharu, ada buah merah, ada macam-macam yang bisa dikelola, ada madu. Jadi menjadi hak sebagai sebagai ciri khas dari Provinsi Papua Barat Daya bahwa ini adalah hasil hutan bukan kayu yang bisa dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri. Sehingga kami juga akan lakukan studi banding ke Jayapura untuk melihat galeri bagaimana masyarakat mengumpulkan hasil hutan bukan kayu ini dikumpulkan dalam sebuah galeri dan kemudian bisa dijual. Nah, kalau kawasan hutan ini sudah dijaga dengan baik, masyarakat bisa mengelola hutannya, maka program ekowisatanya bisa masuk. Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk membina sehingga menjadi tujuan wisata. Jadi masyarakat yang jaga hutan, ekowisatanya masuk, pemberdayanya masuk, program-program ini semua masuk sehingga masyarakat itu menjadi sejahtera. Masyarakat menjadi sejahtera sehingga mereka tidak tebang hutan. Kalau masyarakat tidak sejahtera, maka hutan ini mereka akan tebang dan mereka bekerjasama atau mungkin saja pihak pemodal itu langsung masuk kepada masyarakat yang kita kurang dalam melakukan pengawasan di situ. Nah, mungkin seperti itu. Yang pasti kawasan hutan kita harus kita jaga untuk siapa? Untuk generasi hari ini dan anak cucu kita.
Jadi pemanasan global, perubahan iklim kita bisa kendalikan dengan menjaga hutan kita. Di bumi kita ini sudah tidak panas lagi, di bumi kita ini sudah mendidih. Sehingga kita harus punya komitmen yang sama, karena Papua Barat Daya baru, jangan sampai kita orientasi kejar pertumbuhan ekonomi, kemudian kita lupa ekologinya, maka gap ini akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar dan itu bisa dirasakan oleh generasi kita maupun anak cucu yang akan datang. Baik Bapak, kalau terkait kehadiran Dubes ini mungkin ada potensi apa di wilayah kehutanan yang bisa diinvestasikan dari pihak Jerman ini? Ya, untuk terkait kunjungan Dubes itu pertama ada sebuah lembaga for climate yang ada di sini. Dulunya di Papua Barat, mereka punya wilayah lokus kerjanya ada di Sorong Selatan dan Tambrau. Sehingga setelah adanya Papua Barat Daya, maka mereka lebih fokusnya di wilayah Papua Barat Daya. Ada proklaim ini dan kami sudah lakukan tanda tangan MOU di 2023 dari 2025 sampai 2028. Jadi kehadiran duta besar Jerman di Provinsi Papua Barat Daya ingin mendengar dan banyak hal beliau mencatat apa yang sudah disampaikan, dan harapan kami kolaborasi ini, karena ini kerjasama pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia, kemudian for climate itu adalah bagian dari kerjasama itu, sehingga pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kehutanan, kemudian mereka juga ikut berkolaborasi mendukung. Kadang kita sharing, misalnya ada program kita bisa sharing karena kita terbatas dengan anggaran, mereka bisa sharing di situ, sehingga menunjang program Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya.